Islamic Banking. Jadi yang ada di Aceh itu hanya Islamic Banking ataupun bank Islam, bank syariah, dan tidak ada lembaga keuangan konven yang berada di Aceh. Jadi satu sisi menjadi peluang untuk membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya dari sisi ibadah makhluk, tapi juga dari sisi ibadah muamalah. Ketika banyak masyarakat mengatakan syariat Islam di Aceh ini belum kafah, salah satu yang bisa membuat kita kafah adalah menjadikan transaksi keuangan di Aceh didasari kepada nilai-nilai syariat. Dan ini kemudian juga menjadi tantangan yang besar. Kenapa saya katakan menjadi tantangan yang besar? Karena Aceh hari ini mendatangnya data terbaru saya belum update di tahun 2020 September 2020 ini sudah Oktober 2021, akan kemiskinan di Aceh itu masih di angka 15%, nomor 1 di Sumatera. Artinya apakah dengan penerapan konon lembaga keuangan syariah ini kehidupan ekonomi masyarakat Aceh akan membaik, akan lebih baik, ataupun kemudian akan semakin terpuruk? Dan kalau itu nanti terpuruk, ini juga akan menjadi presiden buruk dari provinsi yang lain. Mungkin juga bisa kita katakan satu-satunya daerah di dunia ini yang menerapkan single banking itu hanya Aceh. Dulu ada Sudan, awal-awal maraknya lembaga keuangan syariah muncul, itu Sudan pernah mengkonversi semua lembaga keuangan yang ada di Sudan itu menjadi syariah, dikonversi dalam waktu 1 bulan. Seingat saya itu di tahun 2005, ketika itu kita masih membangun sebuah tsunami. Tapi kemudian tidak bertahan. Beberapa tahun kemudian mereka kembali menyaksikan lembaga keuangan konvensional itu beredar dan berputar di tengah-tengah lembaga keuangan syariah yang ada di Sudan. Ini menjadi tantangan yang menggunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah lembaga keuangan syariah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh menjadi lebih baik. Karena ada fenomena yang terjadi setelah Bank Aceh konversi menjadi full syariah, itu diikuti oleh 3 bank berikutnya. Yang pertama NTB, Bank Nagari, kemudian di Bank Riau. Nah, yang terjadi di Bank Nagari adalah, ini informasi baru minggu yang lalu, itu gubernur sudah kembali ditekan oleh Dewan untuk mengevaluasi. Jadi Bank Nagari itu sudah tidak disetujui sekarang untuk dijadikan full syariah, konversi sebagaimana Bank Aceh. Nah, kenapa? Karena mereka melihat performa Bank Aceh yang tingkat keuntungannya itu menurun. Tingkat keuntungan Bank Aceh sebelum konversi dan setelah konversi itu terjadi penurunan. Dulu 500 miliar lebih, kemarin tahun 2020 itu di angka 425 miliar. Dan hari ini September kemarin saya dapatkan informasi sudah bulan Oktober, bulan Oktober itu 300 miliar. Jadi terus menurun. Akhirnya ada ketakutan ini kalau nanti konversi menjadi bank syariah malah tidak. Nah, ini kan menjadi tantangan sebenarnya ketika lembaga keuangan syariah ini merubah dirinya menjadi lembaga keuangan syariah secara full syariah. Belum lagi jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin kita terasa di performa bank syariah. Ya Allah, ATM uang nggak keluar, minta maaf karena dari ATM berikutnya. Yang sedihnya lagi, kita punya uang di tabungan, pas kita coba dibilang saldo Anda tidak cukup. Sakitnya itu di mana? Karena uangnya ada masalahnya, tapi dibilang saldo tidak cukup. Ini dukun apa gitu maksudnya kan? Ini kan jadi problem juga. Artinya ketika bank konven ini keluar dari Aceh, ternyata fasilitas ATM yang hari ini juga edisi yang mesin geser itu kan semuanya punya konven. Nah, mereka keluar bawa ini semua mesin. Nah, sekarang tidak ada mesin penggantinya. BSI belum punya mesin, Bank Aceh juga belum punya mesin. Dua-duanya sedang berusaha menghadirkan mesin tersebut, tapi sistem jaringan dan biayanya lumayan besar. Nah, cuma yang dilakukan oleh Allah, akhirnya ketika mereka narik, nah ini jadi problem. Problem yang lain, cuma yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebetulan saya melakukan riset di bidang asuransi pertanian berbasis syariah.
Jadi masyarakat Aceh hari ini mendapat 4.000 hektar itu subsidi premi asuransi dari pemerintah pusat. Jadi subsidi ini per 1 hektar itu premi untuk mendapatkan pertanggungan apabila sawah ini rusak, maka nanti diberikan uang pertanggungan 6 juta per hektar. Nah sekarang ada 4.000 hektar. Kalau sapi itu 10.000 sapi. Jadi asuransi pertanian kalau bicara pertanian 1 hektarnya itu 6 juta. Kalau sapi itu 1 ekor sapi itu 10 juta. Kalau sapi yang kita kelola itu mati. Nah ini subsidi semua dari pemerintah. Cuma subsidi ini ditempatkan di Jasindo Konven. Nah dalam bentuk konvensional. Nah sekarang ketika ini menjadi syariah, Jasindo Konven itu tidak bisa dilakukan lagi di Aceh karena regulasi. Maka bulan 4 yang lalu mereka keluar dari Aceh, pindah kantor pusatnya yang di Aceh ini pindah ke Medan. Apa yang terjadi? Para petani kita yang mendapatkan bantuan pemerintah seperti ini untuk sapi dan juga untuk sawah itu harus berpusat ke Medan. Kenapa? Karena Jasindo Syariah yang ada di Aceh tidak mempunyai produk asuransi pertanian berbasis syariah. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini tantangan yang memang harus kemudian dimulaikan. Kalau kita lihat kemudian, apakah kanun syariah ini ada, kanun lembaga keuangan syariah ini ada dasarnya? Ada. Yang pertama misalnya pasal 18 Undang-Undang 1945 tentang kebebasan kita dalam mengatur diri kita, yaitu tentang keistimewaan. Kemudian juga pasal Undang-Undang Nomor 44 Tahun 99 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Yang paling kuat itu adalah Undang-Undang Pemerintah Aceh. Ada beberapa pasal yang menjelaskan bahwa kegiatan muamalah di Aceh itu didasari pada nilai-nilai Islam. Kemudian nanti turunannya itu pasal 12, 21 Kanun Aceh Nomor 8 Tahun 2004 tentang pokok-pokok syariat Islam. Nah kalau kita lihat dari sisi Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 ini dikatakan begini, ya, supaya pemahaman kita semua bahwa ini landasannya kuat sebenarnya secara undang-undang. Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti ibadah, ahwal sosial dan muamalah. Jadi muamalah ini harus diatur berdasarkan nilai-nilai Islam. Kemudian di dalam pasal 155 arah perekonomian Aceh ini dikatakan bahwa perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Jadi amanah undang-undang pemerintah Aceh itu sudah menunjukkan bahwa pemerintah dan ekonomi yang ada di Aceh harus dibangun dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beruntung dari sisi maqasid syariah, ini kita belajar banyak tentang Prof. Abu Bakar, maka kanun lembaga keuangan syariah ini bahagian daripada mewujudkan dari salah satu prinsip qawaid khams dalam daruriyatul khams. Ada 5 prinsip-prinsip yang harus dijaga, yaitu hifdzul mal. Saya kasih contoh sederhana. Nah ini sudah dicabut. Ini kan ada label halalnya. Nah sekarang MPU itu hanya menilai proses air ini, sehingga kemudian dikeluarkan organisasi halal LPPOM MPU. Nah sekarang pernah nggak ditanya uang perusahaan ini ketika membuka modalnya dari mana? Ternyata dari bank konven. Berarti usahanya sebenarnya nggak halal kan? Nah cuman yang dilihat di LPPOM MPU adalah zatnya, prosesnya. Tapi dari mana sumber dananya itu tidak ada problem. Contoh lain, sekarang muncul hotel syariah, ya, yang sertifikasi. Ada hotel syariah di Aceh melabelkan syariah tapi tidak sertifikasi, ataupun restoran syariah ada sertifikasinya. Pernah nggak ditanya, Anda membuka restoran modalnya dari mana? Kalau modalnya dari uang riba, maka pertanyaannya apakah usaha itu halal atau tidak? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nah dengan kanun ini Aceh ini bisa menjadi, ya, transaksi keuangannya, kalau istilahnya supply chain itu kalau kita lihat tentang talinya, maka semuanya akan syariah. Mulai dari sumber keuangannya syariah,
kemudian prosesnya syariah, maka di Aceh tidak cocok misalnya nanti dibuat wisata halal, yang cocok wisata syariah. Karena dimensi wisata halal itu hanya contoh NTB. Kenapa dia menjadi nomor satu wisata halal di Indonesia? Aneh bagi kita. Jadi ini ada hotel, itu 10 kamar itu kamar syariah. Berarti yang tidur di kamar itu suami istri pasti. Kemudian wastafelnya, tempat mandinya dipisahkan, tempat buang air dengan tempat berwudu dipisahkan. Lalu ada tempat ibadah, ada Quran, ada sajadah dan seterusnya. Ada sign tempat arah kiblat. Itu 10 kamar. Kamar yang lainnya tidak syariah tidak apa. Yang dimaksud dengan wisata halal adalah ketika seorang muslim melakukan wisata, dia punya akses untuk mendapatkan kemudahan dia dalam beribadah. Itulah wisata halal. Itu dimensi wisata halal. Nah, di Aceh sebenarnya bukan wisata halal, wisata syariah. Karena semuanya. Jadi kalau wisata halal itu di hotel itu mau buat yang baik-baik bisa, ya mau buat yang enggak juga boleh. Tinggal pilih kamarnya saja. Kalau kamar ini, ya ini harus suami istri. Kalau kamar sebelah boleh nyaman istri orang. Itu lagi. Cuma karena fasilitas mereka itu begitu baik, akhirnya mereka nomor satu. Nah di Aceh disebutkan wisata syariah, wisata halal. Tapi maknanya tidak bisa seperti itu, karena di Aceh ada konon yang mengatur tidak boleh meisir, tidak boleh judi, ya kan, tidak boleh mabuk-mabukan, tidak boleh berkhalwat. Maka di Aceh sebetulnya wisata syariah. Tapi kata wisata syariah itu ditakuti sama orang. Secara marketing ini tidak akan laku. Kenapa? Karena di tingkat dunia internasional yang dikenal dengan halal travel, bukan syariah halal tourism. Tidak ada syariah tourism. Nah, cuma yang dilakukan oleh Allah ini sebenarnya menjadi tantangan. Takut-takutnya orang kan Indonesia ini kalau syariah di Aceh jadi sulit. Tapi saya punya pengalaman yang lain yang dilakukan oleh Allah baru terjadi beberapa hari yang lalu. Saya diminta untuk presentasi di Pertamina dalam rangka Pertamina Foundation untuk pesantren. Jadi ketika saya presentasi tentang yayasan wakaf, sesuatu hal yang menarik bagi mereka adalah beberapa pesantren di luar itu sudah bisa bekerja sama dengan Pertamina. Mereka punya SPBU, punya pesantren. Jadi ada mekanismenya. Lalu saya katakan, kalau Anda masuk ke Aceh bisa, tapi mekanismenya adalah mekanisme syariah. Dan jadi bingung mereka, gimana modelnya katanya? Saya jelaskanlah prosesnya, apakah itu sistemnya mudharabah atau masyarakat, kita linkkan kepada syariah. Dan kalau mereka mengatakan ini tantangan, kami ingin belajar. Nah, selama ini mekanisme pembiayaan yang kami berikan itu tidak menggunakan bank syariah dan juga tidak menggunakan mekanisme syariah. Jadi mereka sendiri sebenarnya pengusaha-pengusaha luar ketika akan melakukan investasi ke Aceh itu mereka mau menyesuaikan karena mereka menganggap ada pasar di Aceh. Nah, cuma yang jadi problem hari ini adalah masyarakat Aceh tidak yakin dengan hal ini. Maka sampai hari ini bonus ini masih di judicial review di Jakarta, termasuk ada beberapa aktivis di Aceh yang mengpromasi ataupun memperadilankan Bank Konven kenapa tutup di Aceh. Jadi mereka minta supaya Bank Konven itu kembali buka di Aceh. Ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, cuma yang dimulakan oleh Allah secara singkat, nanti kita lanjutkan mungkin dengan diskusi. Ada hal yang sangat spesifik dengan konon ini. Ada 4 hal saja yang saya angkat. Yang pertama, semua lembaga keuangan di Aceh itu ketika beroperasi wajib dilandasi pada prinsip syariah. Mau dia lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, operasi atau lembaga yang menggerakkan keuangan secara tidak terstruktur, artinya pinjaman koperasi ataupun pinjaman pinjol itu banyak. Pinjaman online. Yang dimulakan oleh Allah, saya kasih contoh lagi. Ini rentenir di pasar Aceh, pasar Penayung, kemudian pasar Baru dan Ketapang. Itu bunganya, ya bunga aktifnya kalau kita hitung itu hampir 150%. Dan yang dijajaki, yang dijadikan nasabah itu rata-rata ingatnya miskin. Jadi pengalaman kita dalam membahas rentenir ini, walaupun nggak sanggup istilahnya, itu kalau dulu rentenir ini datangnya dari Medan, sekarang rentenirnya orang Aceh. Saya punya fotonya, punya orangnya, cara jalannya kita videokan semuanya. Nah, jadi jangan digunakan oleh Allah. Kalau kita itu pinjam 1 juta, itu
itu dikembalikan dengan cicilan misalnya 50.000 per hari, itu sampai 2,5 juta, 150%. Dan sebelum habis masa pembayarannya itu dikasih utang lagi. Jadi minyak ini tidak akan pernah keluar dari cerita utang riba yang dilakukan oleh manajer. Kalau di Ketapang itu duduknya di salah satu warung di Ketapang, di kopi, ya, arahnya dekat pasar itu. Jadi dia pakai mobil rush, mobil baru, orang aja pakai jilbab, ya, bawa tas, ada pengawalnya 2 orang, itu ada uang. Nah, cuma dimulai dari Allah Subhanahu Wa Taala, prosesnya tak bisa. Ya, dia tanya siap, oke, dikasih uang, administrasinya hanya untuk KTP, ya oke, kamera sudah selesai, udah. Setelah itu akan ada orang yang datang menanti setiap hari. Nah, ketika produk ini nanti ditegakkan 4 Januari 2021, maka hal ini bisa ditindak, bisa ditangkap. Karena secara pembiayaan yang dia salurkan, ya secara walaupun sebenarnya ini juga dari sisi regulasi pemerintah ini bisa ditindak. Jadi ada putaran keuangan yang dijalankan, tapi tidak berbasis syariah dan tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Kalau dilaporkan ada buktinya, ini bisa ditangkap. Kemudian yang kedua, selain aktivitas bisnis lembaga keuangan syariah, sekarang juga dibenarkan mereka untuk menjadi lembaga sosial, menerima zakat dan menerima sebagai hasil wakaf tunai, wakaf uang. Jadi ada wakaf melalui uang, ada wakaf tunai. Bank syariah bisa menjadi wakaf tunai. Jadi istilahnya lembaga wakaf yang sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia, dia bisa menjadi lembaga wakaf tunai. Wakaf tunai menerima wakaf dalam bentuk uang, lalu nanti uangnya ditempatkan di bank syariah yang mengelolanya. Kenapa di bank syariah? Karena dianggap bank itu lebih aman dari sisi risiko. Tapi kalau hari ini kita ambil wakaf uang, lalu kita putar dalam bisnis, ini nggak ada yang jamin. Karena kalau wakaf tunai, uangnya itu kan harus terjaga. Kalau wakaf rumah, wakaf masjid, masjidnya, wakaf tanah. Kalau wakaf melalui uang, ya kita kasih uang untuk kemudian dibangun masjid, itu wakaf melalui uang. Kalau wakaf tunai, itu uangnya yang menjadi ain. Artinya uang ini harus bertahan dalam jangka waktu yang lama sampai kiamat yang terjadi. Nah, kalau kemudian uang ini diinvestasi, uang ini hilang, ataupun sederhanalah kita simpan uang itu dalam deposito, ada uang 1 miliar disimpan dalam deposito, yang digunakan oleh Allah SWT, uangnya tetap 1 miliar, tapi daya belinya itu turun jadi 900 juta sekian. Kenapa? Karena terjadi inflasi. Nah, ini jadi problem tersendiri dalam fikih terhadap wakaf tunai. Uangnya tetap 1 miliar, tapi daya beli 1 miliar tadi sudah berubah. Kenapa? Karena inflasi itu tinggi. Kita bilanglah bagi hasil bank syariah, kalau kita equivalent rate-nya dalam bentuk prosentase, itu dulu di angka 5%. Ini ternyata inflasi 6%. Berarti daya beli uang kita turun. Nah, cuma yang digunakan oleh Allah. Yang ketiga, ini kelebihan dari kolom ini, semua transaksi keuangan pemerintah wajib menggunakan bank syariah. Ada korporasi ataupun ada vendor ataupun kontraktor dari luar ikut tender di Aceh, maka bank yang digunakan itu adalah bank syariah. Kalau mereka tidak punya rekening bank syariah, mereka wajib buka bank syariah. Nah, untuk di Aceh hari ini bank syariah yang besar tinggal 2. Ya, ini saya tidak mengatakan kompetisi, tapi fastabiqul khairat. Ada 2, yaitu BSI dengan Bank Aceh. Satu bank nasional, satu bank daerah. Ada bank swasta, masih tidak terlalu banyak. Ada BCA Syariah, ada CMB Syariah, ada beberapa bank syariah lainnya. Nah, nanti pemerintah wajib ketika melakukan transaksi, apakah uang dibawa keluar atau uang luar masuk ke Aceh, itu semuanya menggunakan lembaga keuangan syariah. Nah, yang terakhir, yang ini kemudian menjadi tantangan yang sangat besar, bahwa bank syariah itu wajib melakukan pembinaan untuk UMKM. Hari ini sektor pembiayaan bank syariah kepada UMKM itu sangat kecil, tidak lebih dari 10%. Nah, di dalam kondisi ini ditetapkan. Nah, ini yang kemudian juga menjadi tantangan bagi bank syariah. Kita berharap memang bank syariah ini bisa menggerakkan sektor keuangan. Apa ditetapkan? Yang pertama, rasio pembiayaan.
tahun 2020 rasio pembiayaan untuk UMKM itu 30%. Hari ini pembiayaan bank syariah banyak kepada ASN. Karena kenapa? Pasti butuh enggak? Karena dijaminkan sertifikatnya uang dipotong dari gaji, aman ya. Nah sekarang diminta ini untuk mendorong sektor UMKM, lalu ditentukan persentasenya 30% di tahun 2020, 2022 40%. Rata-rata bank syariah hari ini itu rasio pembiayaan UMKM itu di bawah 10%. Lalu kemudian yang menjadi tantangan lebih besar adalah ditentukan pula akadnya. Jadi di dalam kolom itu ditentukan akad yang digunakan untuk transaksi, ya, yang hari ini paling banyak itu murabahah, jual beli, sampai diplesetkan murabahah itu murabah katanya. Kenapa tidak pakai murabah, mudah riba, hancur. Nah di dalam kolom itu dikatakan akad yang digunakan oleh bank syariah yang ada di Aceh itu berbasis akad bagi hasil. Tahun 2020 itu 10%. Sekarang ini tidak sampai 5%. Lalu tahun 2022 20%, 2024 40%. Dan ini sebenarnya kalau syariat dalam bisnis muamalah ini dia akadnya mudharabah, musyarakah, muzara'ah, mukhabarah. Ada salah satu lagi musabaqah. Ada 4 ini. Nah sekarang yang dibilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akad yang ada di bank syariah itu didominasi oleh murabahah, jual beli. Ini yang kemudian orang tidak bisa merubah mindsetnya, paradigmanya. Karena kalau jual beli dia pakai listing angka ya. Kalau ngambil 1 tahun sekian, 2 tahun sekian, 3 tahun sekian. Tidak nampak jual belinya di mana. Orang bilang apa beda dengan kredit bank konven, sama juga. Nah, lalu ketika ada pelunasan yang tercepat, ada dibilang kena penalti. Emang bank syariah ada penalti? Mungkin tidak ada. Tapi yang menjelaskannya ini orang konven yang baru jadi mualaf. Nah, itu jadi problemnya. Itu yang saya dapatkan di lapangan. Akhirnya orang mengatakan ternyata bank syariah lebih rentenir dibandingkan bank konven. 150%, 100% saya harus bayar. Dia ngambil pembiayaan 100 juta selama 10 tahun. 1 tahunnya 10% keuntungan bank syariah. 10 tahun 100%. Berarti kalau dia ambil pembiayaan di motor 100 juta, maka 10 tahun kemudian dia melunasi motor itu dengan harga 200 juta. Lalu dibilang saya ingin melunasi dipercepat. Lalu kemudian dia katakan tidak ada istilah mempercepat dikenakan penalti di bank syariah. Di bank konven ada pengurangan suku bunga. Nah, jangan berlaku oleh Allah. Akhirnya karena pemahamannya yang tidak benar terhadap bank syariah, maka kemudian mereka mengatakan bank syariah ini lebih rentenir, lebih besar bunganya dibandingkan bank konven. Padahal akad yang digunakannya itu berbeda dan tidak bisa dijelaskan secara baik. Jadi kalau saya ingin jelaskan secara sederhana, murabahah itu Bapak, kita beli sebuah motor dengan harga 20 juta yang dibeli oleh bank lalu dijual kepada bank. Disepakati kalau misalnya keuntungannya 10%, maka ditetapkanlah harganya bisa menjadi 20 juta tambah 10% 2 juta, 22 juta. Tergantung pembayaran. Kalau 1 tahun berarti 22 juta, kalau 2 tahun 24 juta. Terus dia naik. Lalu ditentukan akadnya, jual belinya. Terjadilah jual beli. Maka setelah terjadi jual beli, akad itu menjadi akad utang-utang. Jadi jual beli sudah selesai, Bapak berutang sedang sama bank sebanyak 22 juta. 22 juta ini dicicil selama sekian bulan. Di dalam fikih itu disebut dengan bai' muajjal, jual beli yang harga pembayarannya ditangguhkan. Nah, di kita lebih dikenal dengan bai' murabahah karena ada ribu, ada keuntungan yang ditentukan di awal. Oh, kalau kemudian kita ingin membayar percepat, dibolehkan jemaah yang dibuatkan oleh Allah, tapi tidak boleh diperjanjikan di dalam pemotongannya ataupun bonusnya, tidak boleh diperjanjikan dalam akad jual beli. Karena setelah akad jual beli terjadi, kita menjadi orang yang berhutang sama bank. Kalau bank menjanjikan kalau Bapak membayar lebih cepat, ini nanti ada potongan sekian persen, hukumnya haram. Tapi dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dibolehkan bank syariah memberikan potongan harga yang tidak diperjanjikan kepada orang yang membayar lunas di luar waktu yang sudah disepakati. Kelebihannya kalau akad murabahah ini yang tidak ada di bank konven,
apa dia? Ketika terjadi transaksi jual beli barang itu barang bapak, lalu kemudian bapak boleh menjual barang tersebut karena kepemilikan tamliknya sudah terjadi karena akad jual beli. Setelah bapak jual barang tersebut, bapak dapat untung lebih banyak misalnya. Apakah kemudian harus menutupi hutang? Tidak. Kenapa? Karena perjanjiannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini akadnya akad jual beli. Cuma kalau masuk ke akad kerjasama profit bagi hasil, nah ini prakteknya masih sangat sedikit yang dilakukan oleh bank syariah walaupun ada. Nah yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tantangan berikutnya adalah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dibentuknya Dewan Syariah Aceh. Untuk Aceh sudah ada bentuknya dan sudah ada orangnya. Mereka ini ditugaskan untuk mengawal kesyariahan bank syariah, lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh. Tapi dalam pergub dan dalam undang-undang, dalam kanun juga ditegaskan harus ada Dewan Syariah Kabupaten Kota. Nah sampai hari ini hanya tinggal beberapa bulan lagi ke depan, ini belum ada. Banda Aceh belum ada. Kalau Banda Aceh belum ada, jangan tanya bukan karena yang pilih ada. Kenapa? Karena juga harus dibangun dalam peraturan bupati dan wali kota untuk menghadirkan Dewan Syariah Kabupaten Kota. Dewan Syariah Kabupaten Kota kalau untuk bank mungkin tidak terlalu berpengaruh karena setiap bank syariah ada Dewan Pengawas Syariahnya. Tapi sangat diinginkan mereka hadir untuk koperasi. Sekarang ada edaran dari Bapak Sekda, itu koperasi di Aceh itu lebih 4.000. Nah ketika diminta mereka untuk pindah menjadi syariah, syaratnya itu salah satu yang sulit dipenuhi hari ini adalah ada Dewan Pengawas Syariah 2 orang, salah satunya itu yang lulus sertifikasi Dewan Syariah Nasional. MPU Aceh kemarin kirim 3 orang, 1 orang menjawab. Dinas Koperasi kerjasama dengan DSN itu membuat pelatihan hampir 300 orang yang ikut, yang lulus hanya 90 orang. Nah, sedangkan koperasi di Aceh itu ada lebih dari 4.000. Nah, hari ini menjadi kendala tersendiri ketika koperasi syariah ini ingin mengkonversi dirinya menjadi lembaga keuangan syariah, maka mereka tidak ada Dewan Pengawas Syariah secara prinsip, kemudian ini akan terhambat. Nah, kehadiran DSK ini, Dewan Syariah Kabupaten Kota, diharapkan bisa mengcover ini. Mereka bisa menjadi pengawas syariah untuk lembaga koperasi yang begitu banyak. Nah, dan terakhir yang dikatakan oleh Allah, ini peluang bagi kita untuk meningkatkan ibadah muamalah kita sesuai dengan nilai-nilai syariah. Jadi di Aceh ada lagi pilihan lah, kita kemudian terlibat dengan riba, tapi kita hari ini hanya satu yang ditekan oleh undang-undang, oleh kanun, bahwa ketika kita ingin bertransaksi maka yang dikatakan oleh Allah kalau menggunakan lembaga keuangan hanya ada lembaga keuangan syariah. Ada tantangan di bank syariah yang harus merubah sistem, kemudian membangun persepsi ataupun bekerja yang benar-benar syariah. Lalu kemudian yang dikatakan oleh Allah, tantangan yang besar adalah bagaimana kemudian menciptakan kesejahteraan ekonomi di Aceh dengan adanya lembaga keuangan ini. Mungkin ini zaman yang dimuliakan oleh Allah, mungkin agak sedikit akademis ya, yang kita pagi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada organisasi saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan 1-2 orang mungkin silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih luar biasa sangat mencerahkan di tengah-tengah gelisahnya warga masyarakat Aceh selama bank konvensional sudah mengatur sebab obligasi semua perusahaan. Saya rasa kita semua merasakan sehingga timbul keraguan-keraguan yang luar biasa dengan kita melihat hampir setiap hari kita dengar keluhan tentang tidak berjalannya banyak sistem perbankan, baik seperti saya sampaikan tadi, money dan lain-lain. Yang terbaru kemarin kami diskusi dengan teman-teman terkait dengan harga kopi, Harga kopi di Aceh Tengah. Biasanya masyarakat di tengah mereka
mendapat jaminan pembiayaan melalui skema restitusi. Nah ternyata selama ini hanya satu bank yang melakukan itu, bank konvensional. Pada saat ini mereka tidak bisa lagi melakukan proses itu dikarenakan bank syariah tidak memiliki instrumen itu, sehingga harga kopi mereka yang sebenarnya sedang bagus di tingkat global, mereka tidak bisa jual dengan yang bagus karena nggak bisa mereka bilangkan kopi, nggak bisa jual. Nah, yang jadi masalah, tapi tadi saya sudah sedikit agak gembira karena Ustaz bilang banyak instrumen-instrumen yang akan disahkan dalam PKS yang mungkin nanti banyak juga instrumen berkompetisi yang diambil menjadi instrumen di bangsa yang syukur sekali dalam ibadah. Nah itu yang bisa saya tadi. Seberapa apakah seluruh instrumen di bank konvensional itu bisa diadopsi oleh bank syariah? Artinya apakah syariah mengizinkan itu? Seperti disebutkan tadi, ya barangkali tertentu ya. Karena kalau seandainya seperti ini terus dalam waktu yang lama, pengusaha-pengusaha kita ya jelas mereka akan lari semua ke Medan. Kalau perputaran uang seluruhnya sampai disupport, yang mana mungkin ekonomi kita bisa menggeliat. Ya kali-kali seperti itu saja. Seperti mesin tanpa bergerak tapi lama-lama hancur sendiri. RKS ini sendiri entah barangkali kurang sosialisasi karena sampai-sampai aktivis kita misalnya harus judicial review kan RKS ke Jakarta pada persoalan apakah mereka sebelumnya tidak disosialisasikan ataupun belum mereka pelajari bagaimana sebenarnya RKS. Kita sendiri masyarakat harapan cemas. Satu sisi kita tidak punya model yang saya sampaikan tadi baru satu sudah saya baru tahu juga sudah gagal. Sama seperti syariat Islam di Aceh, kita adalah model utama yang melakukan itu. Nah kita membentuk model kedua sekarang melalui bank syariah. Saya pun 50-50 kan melihat ya saya tahu misalnya ada pakar-pakar kita syariah termasuk Ustaz Yasir, kami bangga punya orang kita yang bisa memberikan pencerahan tentang perbankan syariah bisa membantu. Tetapi selain itu juga banyak masyarakat kita yang memang selama ini entah karena mereka tidak mampu misalnya untuk mendalami tentang syariah tersebut karena sudah lama berputar konven dan kemudian merasa kehilangan sesuatu sehingga mereka bersuara. Tapi orang luar melihat ini tantangan untuk kita. Orang luar melihat tulisannya menjadi negatif. Kita ingin menjadi positif. Nah, saya tidak tahu juga misalnya LKS itu bagaimana dibangun, disusun untuk menjadi model baru di Aceh. Apakah mampu nanti Aceh ini itu bisa menjadikan syariah sebagai model? Tapi kalau tadi Ustaz bilang ada perusahaan yang mau ingin belajar, itu satu hal yang kita syukuri ya. Artinya tidak semua resisten terhadap demikian Ustaz tentang penjelasan seberapa jauh kita untuk usaha optimis mendapatkan positif dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya jawab maksudnya nanti baru kedua. Yang pertama masalah resi gudang. Satu-satunya bank syariah yang sudah punya produk resi gudang itu Bank Aceh. Bank syariah yang dimiliki selama ini Bank Aceh. Nah, resi gudang ini hari ini dijalankan untuk produk kopi di Indonesia dan ternyata macet. Jadi temuan dari OJK hari ini kebetulan hari Selasanya ada pembahasan saya baru di kemarin untuk membahas tentang masalah resi gudang. Resi gudang yang dibangun itu dengan pola syariah. Dulu fatwanya ataupun pandangan opini syariahnya dikeluarkan oleh almarhum Prof. Ibrahim. Jadi resi gudang ini untuk Bank Aceh sudah ada dan dibangun secara syariah. Sifatnya ya kalau saya tidak salah ini saya sedang mempelajari juga karena ada pembahasan. Jadi bank membeli dulu lalu disimpan nanti dijual pada harga yang baik dan ternyata harga yang dibeli oleh bank itu nanti yang akhirnya harganya lebih kurang. Artinya kalau dijual sama bank sekarang itu rugi.
kenapa? Karena mafia kopi itu banyak sekali. Kadang-kadang mereka pekerja kopi di Aceh, khususnya Aceh Tengah dan Mulia, mereka itu sudah punya orang yang menangani kebutuhan mereka sehari-hari. Contoh, anaknya mau disekolahkan di Aceh, apa yang bapak butuh? Kopi bukan, langsung dikasih uang bukan. Jadi nanya apa dengan kopi beliau? Nanti ketika panen dia menentukan harga kopi. Maka petani kopi itu tidak akan pernah kaya. Mungkin Pak saja bisa menjelaskan. Tapi yang kaya itu pengumpul kopi. Karena dia kemudian menjualnya kembali. Jadi dia karena dia punya modal besar, dia beli sama petani langsung dengan harga yang murah, lalu dia menjual ke luar negeri ke tempat yang lain dengan harga yang. Jadi sebenarnya bukan petaninya yang kaya, tapi si pengumpul kopinya yang kaya karena dia punya uang. Nah, jadi memang ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian, apakah semua instrumen bank konven bisa dialihkan ke bank syariah? Bisa, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Cuma kan kalau orang ke bank konven itu kan mudah, kalau dia ngambil pembiayaan apapun namanya, tinggal kasih uang aja kan. Mereka nggak perlu review asetnya apa. Nah, sedangkan di bank syariah tidak boleh. Setiap transaksi di bank syariah itu tidak ada pinjam-meminjam. Yang ada pembiayaan. Kalau di bank konven itu ada, asal Anda punya jaminan, punya aset yang lebih besar diberikan uang yang Anda ambil, silakan ambil. Anda menggunakan untuk apa silakan. Di bank syariah nggak bisa ditanya dulu untuk apa uangnya. Ini ada kejadian, ya, karena sama apa lah. Jadi saya kemudian. Jadi ada kejadian salah satu kota itu datang ke bank syariah, ya, seorang ASN, dia untuk mendapatkan pembiayaan. Lalu ditanya, bapak mau beli apa? Kok ditanya, saya mau beli apa? Pokoknya kasih aja uang 1 juta, jaminan saya ini, kebun saya ini, saya butuh uang. Ditanya, kami tidak bisa memberikannya, kami harus tahu bapak menggunakan uang ini untuk apa, sehingga kami bisa menentukan akadnya, apakah jual beli, kerjasama, ataupun biasa. Kata beliau, jangan tanya-tanya lah. Akhirnya dia bilang, dan Anda dikasih uang ini untuk menyogok anak saya masuk tertentu lah, saya tidak bilang masuk mana 100 juta. Nah, karena pekerja bank syariah ini tidak compliant secara syariah, tidak patuh secara syariah. Kalau kayak gitu nggak apa-apa, kita buat akadnya, akad jual beli. Barangnya nggak beli, karena uang tujuannya itu jelas untuk nyogok. Temuan ini tidak bisa diakui secara syariah. Dia buat akad jual beli, barangnya tidak ada. Jadi mereka bersepakat untuk melakukan perbuatan salah, walaupun akad yang ditandatangani akad normal itu problem. Jadi tidak artinya begini, semua instrumen konven itu bisa. Apa yang ada di bank konven itu bisa. Cuma memang butuh ternyata misalnya untuk menghadirkan edisi ATM itu biayanya sangat mahal. Jaringannya sangat mahal, sistemnya sangat mahal, sehingga karena modal bank syariah itu kecil, ya akhirnya dia nggak akan bisa bersaing dengan bank konven. Coba bayangkan ada bank konven di Indonesia, itu asetnya itu 1.500 triliun. 1.500 triliun itu aset satu banknya, nanti banknya apa? Nah sekarang bank syariah BSI itu gabungan, 3 bank bukan? Itu baru 200 triliun. Yang satu bank konven ini sendiri dia 1.500 triliun lebih. Yang bank syariah ini kabur dari 3 bank besar, ya, bank syariah masih 200. Jadi bank Aceh tidak sampai 3 triliun. Kan jauh sekali. Kalau mereka istilahnya kalau modal besar, dia bisa kasih diskon besar kan? Kenapa? Untuk dapat barang dia juga dapat diskon besar kan? Kita beli dengan harga besar, diskonnya 40%. Kalau turunnya di bawah ini kan dagang kayak kita beli dengan uangnya kecil, diskonnya 20%. Bapak menjual yang kecil ini, bapak buat diskon 10%, dia banting harga, dikasih diskon 30%. Untung nggak dia? Masuk untung dia 10%. Nah, jadi pedagang besar dan pedagang kecil nggak bisa dikalahkan. Hanya yang menggunakan dolar. Jadi sebenarnya mampu, cuma ada beberapa hal yang harus dilihat sesuai secara syariah. Nah, sosialisasi juga menjadi problem karena ternyata tidak semua masyarakat Aceh memahami secara baik. Karena juga kita ingin mudah, pekerja
kerja bank syariah yang konversi itu juga tidak semua kadang-kadang ikhlas ya dia. Karena ada pilihannya itu boleh buat. Sehingga saya pernah riset itu, saya tanya sama CS satu bank di Loksmawe, apa yang membedakan nanti sebelum bekerja di bank syariah dengan sudah bekerja di bank syariah? Dulu dia komen, dia bilang hanya membedakan jilbab saja Pak. Dulu saya nggak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Sakitnya itu di mana kalau kita? Nah yang terakhir model, memang sebelum saya katakan tadi, Aceh ini menjadi role model. Sekarang zaman yang mengatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Baitul Mal itu tidak ada di tempat lain kecuali di Aceh. Apalagi kalau sempat Baitul Mal ini bisa menggabung dengan wakaf, ini sudah diidekan. Bapak Yasa sudah setuju, kalau kita diskusi. Baitul Mal itu bukan hanya dia sebagai pengumpul zakat dan infak, tapi juga dia bisa menjadi nazir wakaf yang bisa mensinergikan antara uang zakat, uang infak dengan pengembangan aset wakaf. Kalau hari ini belum bisa. Dan ini kalau bisa, Aceh menjadi model baru lagi. Kemudian rumah sakit syariah itu hanya ada di Aceh milik pemerintah, dan itu pertama di Indonesia. Ada rumah sakit syariah yang rumah sakit agung di Surabaya. Yang kemarin ketika COVID dia viral kan, ya dia pakai APD ngajarin orang kena COVID untuk sholat, layani semuanya terlihat itu dia viral di dunia. Nah di Aceh itu rumah sakit umum Zainal Abidin itu sudah rumah sakit berbasis syariah. Penanganan pasien yang perempuan dengan perempuan, yang laki dengan yang laki. Kalau misalnya ada ibu-ibu melahirkan operasi keiser, itu dipastikan semua yang tangani selama pasiennya setuju ya. Itu mulai dari bidan, anestesi, perawat, dan dokternya itu semuanya perempuan. Nah, walaupun ini masih punya tantangan juga, ya sudah bergerak ke arah sana, walaupun kemudian dalam perjalanan ibarat kita. Kalau kita tanya kita sudah sempurna Islam kita, belum, kita sedang berproses. Apa takwa kita sudah pada posisi yang paling baik? Belum, kita sedang berproses. Dan begitu juga implementasi syariah di beberapa lembaga, baik itu zakat, kemudian di perbankan maupun di rumah sakit. Jadi rumah sakit pertama sekali di Indonesia milik pemerintah yang itu mendapatkan sertifikasi syariah adalah rumah sakit umum Zainal Abidin. Kalau kita bandingkan dengan rumah sakit saya lupa namanya, ada agungnya di Surabaya, nah itu jauhnya mengatakan dalam masih jauh. Itu dipastikan makanannya halal. Di sini sudah laundrynya halal. Jadi makanan yang diberikan kepada pasien itu sudah tersertifikasi Majelis Ulama Indonesia itu halal. Kemudian laundrynya itu semua yang dipakai itu sudah pasti halal. Ya, kemudian penanganan pasien di ambang kematian itu juga sudah ada SOP-nya, sampai sosialisasi mengajarkan pasien untuk sholat. Jadi perawat-perawat dalam sakit umum itu salah satu indeks kinerjanya itu adalah mengingatkan pasien untuk sholat. Nanti Bapak akan lihat, saya pengalaman lain ada yang ketiga, ada yang salah. Karena Bapak sholat, tapi di checklistnya itu ada. Nah ini tergantung lagi kepada pelakunya. Jadi dia setiap 5 waktu dia harus bentuk kamar pasien khusus mengingatkan sholat. Kalau dia bilang saya tidak bisa sholat, bisa ditayamumkan, diajarkan. Ada alat tayamumnya sudah semua disiapkan. Jadi sebenarnya ini ada saya kita dapatkan sebenarnya Aceh ini menjadi lab bagaimana syariat itu menjadi aturan hukum yang bisa dijalankan dan diakui oleh pemerintah. Allah satu lagi Bapak kalau boleh ada waktu yang Ustaz saya tanya, saya ada ini, ada KS itu apakah perlu jaminan punya satu? Kalau gagal bayar, apakah kita verifikasi sampai betul? Ya. Yang pertama di dalam LKS ini dibenarkan Aceh membuat lembaga penjaminan syariah. Sekarang ini kalau Bapak minta uang di lembaga keuangan itu ada penjaminan simpanan namanya LPS. Nah, LPS ini menjamin tabungan Bapak tidak lebih dari 2 miliar ke bawah. Jadi kalau Bapak punya uang, kalau di bawah itu di bawah 2 miliar, lebih dari 2 miliar kalau bank itu bangkrut, maka tidak dijamin oleh pemerintah. Nah, di Aceh itu nanti dalam permen diizinkan pemerintah Aceh membuat lembaga jaminan tersendiri yang berbasis syariah. Nah sekarang tinggal pemerintah memungkinkan ataupun tidak.
Lalu bagaimana dengan jaminan di bank syariah? Apakah dia disita? Nah, perlakuannya adalah yang dikatakan oleh Allah. Bank syariah ini bank bisnis, bukan bank sosial. Dia bukan milik rumah. Dia mendapatkan amanah dari nasabah dalam bentuk tabungan deposito dan giro maupun saham dari pemilik bank. Nah, ketika dia bisnis, dia memastikan dia tidak punya resiko. Maka ketika dia menyalurkan bisnisnya, dia ingin memastikan bahwa dia akan untung. Apabila kemudian dalam investasi itu tidak untung, perlakuan di dalam hadis ataupun di dalam Quran, nanti juga bisa kita lihat dari sisi fikih, ada namanya akad al-ibrah, dan itu dibenarkan dan terjadi di dalam syariat. Al-ibrah ini dua. Apabila seorang gagal bayar, di dalam surah Al-Baqarah, wa in kana zu masalatin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dua perlakuannya. Yang pertama restitusi. Fa nadhiratun ila maisarah. Dia enggak sanggup lagi bayar, kasih waktu yang lapang dia untuk membayar. Itu namanya restitusi. Ada prosesnya di bank syariah. Jadi tidak langsung melakukan sita aset. Nah, lalu yang kedua, apabila dia tidak bisa merestitusinya, maka bank syariah bisa melakukan yang kedua, wa an tasaddaqu khairul lakum, disedekahkan saja bebas diri. Utang bapak dan bayar lagi. Itu namanya akad al-ibrah. Nah, di dalam perbankan ada namanya hapus buku. Tapi proses untuk menghapus buku ini panjang sekali. Ya, harus ada pengesahan dari otoritas jasa keuangan, harus disahkan oleh pemegang saham, maka utang itu bisa dihapuskan. Nah, di antara dua hal ini, antara dia rescheduling dengan menghapuskan buku, ada istilahnya penjualan aset. Itu gadai sebenarnya. Jadi ketika kita ngambil pembiayaan, dia tidak yakin sama kita, dia minta jaminan. Jaminan itu orang kan gadai. Perlakuan gadai yang digunakan oleh Allah. Yang pertama yang sesuai tahapannya, apabila Anda tidak bisa membayar utang saya, Anda akan menggadaikan barang. Sekarang Anda jual barang gadaian itu, tutup utang saya. Kalau ada kelebihannya, ambil uangnya untuk Anda, bayar utang saya. Ya. Kalau ada kekurangan dari jual gadai, maka apa yang Anda lakukan? Utang itu kamu bayar, sisa utang masih tercatat milik utangmu. Apabila kemudian dia sendiri tidak mau menjualnya, maka banklah yang akan menjual barang tersebut. Perlakuan dalam fikih fatwa Dewan Syariah Nasional, barang gadai yang dijual itu untuk menutupi hutang sebatas hutang yang telah diambil. Apabila kemudian ada kelebihan ini milik si nasabah. Ya, ini nanti nggak sesuai dengan satu lagi Bapak Ibu yang berbahagia, uang muka, ada istilah uang muka. Kalau kita nak jadi uang mukanya hilang, ini tidak sesuai dengan syariat. Jadi uang muka itu nggak bisa hilang, dia dihitung kerugian. Kita ngambil mobil, kasih DP ini 5 juta, ternyata nggak jadi ambil, hilang hangus uang 5 juta. Ini tidak boleh secara syariat. Harus dihitung dulu berapa kerugiannya. Kalau kerugiannya di bawah 5 juta, maka sisanya dikembalikan. Kalau kerugiannya di atas 5 juta, kita harus nambah. Itu yang adil. Ya, kadang-kadang kita beli tanah, kita kasih uang DP 20 juta, tidak jadi, belum dilakukan apapun, hilang uang itu. Ini dolim. Ya, jadi seperti itu yang mungkin bisa saya jawab dengan dikatakan Allah. Waktu lewat. Tadi takut tadi luar insyaallah. Terima kasih banyak yang mengatakan Allah karena waktu sudah 6.38. Insyaallah nanti kita lanjutkan diskusi pada waktu-waktu yang lain dan bisa juga dibuat. Ada Allah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.